Khairun Nisa. Khairun Nisa, perempuan terbaik. Tazkiyah. Tazkiyah, ini berarti kan penyucian. Penyucian. Ya kan? Penyucian ini berarti. Bisa ya. Kan itu, Bos. Ya, penyucian. Pengkultusan. Pengkultusan Pak Ya. Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah 7 hari kematian itu proyek itu. 1 hari 1 juta, 7 hari 7 juta. Ini kebenaran harus dibilang. Ini fakta. Saya ceritain kepada seorang ikhwah, dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustadz saya alami sendiri. Waktu keluarga saya. Oke. Daerah mana, Pak? Acara 7 hari kematian itu adalah proyek 1 hari 1 juta. Bayar apa itu, Pak? Buat bayar apa? Jelaskan. di mana itu? Ya, makanya di mana? Iya. Bayar apa terus? Gitu loh. Kok bisa dia ngeluarin 1 juta 1 hari? Berarti 7 hari itu 7 juta. Bayar apa? Maksudnya proyek di sini kan berarti ada oknum-oknum yang diuntungkan tuh. Siapa? Terus proyeknya siapa? Yang menangani proyek ini siapa? Gitu, Bos. Ketua proyeknya siapa? Jika selamatan loh ya. Bukan proyek. Jika 1 hari mengeluarkan 1 juta untuk sedekah makanan orang-orang yang ikut tahlil, ya bukan proyek. Kalau di tempat kita nggak mungkin 1 hari 1 juta, Bos. Ya kan? Iya enggak. Kan habis tahlil itu biasanya kadang dapat aqua 1 gelas itu. Aqua 1 gelas itu sama roti 1. Udah dibungkus itu kantong kresek itu. Udah itu. Nggak mungkin 1 hari 1 juta. Paling 1 hari ya 100.000 itu atau 200. Ya, Bos. Ya. Iya. Segituan lah teman-teman ya. Nah, ini 1 hari ini proyek berarti kan dia membayar orang tuh. Buat apa? Kan gitu. Kalau seumpama orang ini setiap hari bayar orang untuk hataman ya. Iya, Ya salahnya dia sendiri, berarti dia nggak bisa ngaji kan gitu. Kenapa harus nyuruh orang kalau ngaji? Kan gitu, Bos. Ya. Kesalahannya ya dia nggak pandai ngaji. Coba kalau dia bisa ngaji sendiri, nggak usah nyuruh orang. Ngaji sendiri. Ngaji sendiri. Toh umumnya biasanya kalau ngaji hataman tuh di acara 7 harinya saja. 7 hari saja. Setiap hari ya ada orang kaya Orang kaya. ingin ngaji setiap hari, ngundang orang, terus dia pun ikut ngaji. Itu loh. Nggak ada. Kalau proyek ini begini, kalau proyek tuh ya. Ada orang meninggal tuh. Kemudian usul-usul orang datang, Pak, gimana ini? Saya yang mau ngaji apa gimana? Nah itu proyek baru. Ini nggak ada kayak gitu teman-teman ya. Ya Kak, selama Pak Khalid Basalamah ini nggak menjelaskan orang mana, daerah mana, sebutin. Kalau enggak, berarti ngetabrus. Masa acara gitu tuh proyek katanya, ya kan? Kurang jauh. Hah? Mainnya kurang jauh. Ya mungkin itu Wahabi sendiri bikin acara sendiri, kemudian bikin cerita sendiri. Ya setahu saya loh itu, tapi nggak tahu di daerah lain ya, di daerah lain. Cuma apa proyek apa sih gitu loh? Jelasin proyek apa? Proyek itu tentang apa? Aduh, nggak masuk akal soalnya. Gitu loh, Bos. Kalau 1 juta, 1 hari 1 juta. 1 hari 1 juta untuk nyewa orang buat masak seumpama loh ya. Ya kecil 1 juta. Jika yang datang orang 100, semuanya 200 tuh, Bos, yang tahlil. Terus dia ingin hidangan yang lebih mewah, ya kan? Bawanya setiap hari itu makan nasi 1 piring kan gitu. Ya bukan proyek, orang dikasihkan ke orang kan begitu. Nah iya. Kalau 1 juta masak segitu, untung nggak kira-kira orang? Ya nggak untung. Umpamanya meninggal nih, ada keluarga meninggal. Pak, saya serahin masakannya sama sampean. Soalnya saya kerja ngantor nih. Berapa ya 1 juta aja 1 hari? Berapa orang itu kan begitu? Coba kalau hitung 100 orang aja. Ya nggak cukup. Ya nggak cukup. Ya kan 100 orang. Seumpama ini 10.000. 1 piring hitung-hitungannya loh ya. 1 piring 10.000. 100 orang kan 1 juta sudah. Ya kan? Iya. Nah, terus dapat untung dari mana dia? Ya nggak untung. Ya kan? Nah, proyek bagaimana? Bukan proyek kalau gitu. Itu Anda minta tolong sama orang. Iya, itu Kan minta gitu. tolong, Bos. Kalau nggak ingin minta tolong ya kerjain sendiri, masak sendiri, kan begitu. Iya. Umpamanya ini saya nggak jelas nih proyek fitnah beliau ini
kalau suka memfitnah bener-bener kayak meyakinkan banget teman-teman ya. Kita nggak tahu di daerah mana dia cerita ini, terus proyeknya semacam apa, untuk apa 1 juta itu kita nggak tahu. Dia nggak cerita spesifik, intinya dia proyek aja, bilang proyek kan gitu. Dia nggak sadar diri ini cerita ini hanya untuk menutupi proyeknya Wahabi itu, konsultasi 15 menit 300.000 ya kayak gitu-gitu. Maaf ya, ustadz-ustadz yang menyimpang dan hakikatnya bukan salafi dibilang kita keras. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya ustadz tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh ustadznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini tuh. Oh ya per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluar, ya Allah baru lulus kemarin dari Madinah, udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400.000. Ya salam, istrinya baru 1. Istri 1. Intinya ketika mereka menyerang orang lain, ada perbuatan mereka ini yang ingin ditutupi agar umat ini nggak fokus, nggak sibuk mencari-cari celah-celah kebusukan Wahabi ini. Jadi dia menceritakan isu-isu kayak gitu. Betul. Nah, itu Berarti bos. Mengalihkan perhatian, Padahal menggiring itu opini. minta bantuan untuk memasakkan ataupun Ya, kita nggak tahu. dibilang proyek. Makanya nggak tahu kan macam apa kan dia nggak jelasin kayak gitu. Kenapa nama anak nggak boleh khairun nisa? Karena ini tazkiyah. Dan Nggak boleh bos. Khairun nisa. Khairun nisa, perempuan terbaik. Tazkiyah. Tazkiyah, ini berarti kan penyucian. Penyucian. Ya kan? Penyucian ini berarti. Bisa ya. Kan itu bos. Ya, penyucian. Pengkultusan. Pengkultusan bahwasanya ini wanita Maksudnya yang paling ini baik. wanita terbaik nih. Gitu. Suci, nggak ada salah. Kenapa ini? Kenapa nggak boleh? Kenapa dianggap penyucian? khairun nisa itu hanya 4. Apalagi anak antum nggak baik gitu loh. Seandainya antum didik anak antum sampai botak, didik anak antum sampai maksimal, nggak akan bisa ngunggulin 4 perempuan ini. Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Makanya nggak boleh. Yang repot nggak jilbaban, yang repot nggak sholat, lebih bahaya lagi itu. Yang repot khairun nisa murtad. Nah ini ya. Jadi tidak boleh memberi anak dengan nama Khairun Nisa ya, atau memberi nama anak Khairuddin. Khairuddin Nggak nggak boleh. Atau memberi anak Khairul rijal. ya Khairur Rijal, nggak boleh ya. Tapi kalau memberi anak dengan nama Zainal Abidin boleh. Zainal. Boleh teman-teman. Kenapa orang ini ketika menghakimi orang lain nggak ngaca dengan namanya sendiri tuh, Zainal Abidin? Ya bos ya, ya kan, Zainal Abidin. Anggaplah ini hamba terbaik. Itu pengkultusan. Nggak ada. Anda Pak ya, Bapak Anda Pak, didik Anda sampai botak ya. Nggak akan bisa Pak mengungguli nabi-nabi Pak. Nah Ya. ya nggak bisa bos. Nggak Yang mungkin. Zainal Abidin itu ya nabi, hamba terbaik. Hamba itu yang terbaik, para ya para nabi. nabi. Terutama Nabi Muhammad dan ulul azmi itu. Anda Zainal Abidin di sini nggak bakal nyampe Pak. Pakai nama itu Pak. botak, nggak Sampai bisa. botak sama ibadah Anda Pak. Ya. Apalagi jika Anda menamakan anak Anda dengan nama Zainal Abidin, tapi ternyata tua-tua suka bohong. Ya, tua-tua ngelantur, buaya makan lalat. Sehingga bau dan lebih ajaibnya Pak, makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis makanannya apa? Lalat. Makin gimana itu, ya kan? Kemudian makin tua malah menuduh Nabi itu cemen, menuduh Nabi itu penakut karena karena menikah satu selama dengan Sayyidah Khadijah. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Nah ini makin gak karu-karuan, gak sesuai nama. Itu Pak. Nah pasti Anda akan berkilah.
Maksudnya ini, nama ini saya dikasih nama Zainal Abidin ini, maksudnya itu nama itu sebagai doa begitu. Agar saya ini mendapat keberkahan dari nama yang saya pakai, agar apa? Saya menjadi hamba yang baik. Gitu, Bos. Paling enggak ya hamba yang taat lah gitu. Ya sama Pak, Khairul Nisa juga gitu. Nggak ada orang ngasih nama anaknya dengan nama Khairul Nisa kemudian bercita-cita ingin menyamai Sayyidah Aisyah, ya, kemudian Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, kan gitu. Nggak ada. Mana ada orang tua punya cita-cita kayak gitu. Ya nggak ada. Khairul Nisa ini maksudnya agar anaknya ini menjadi wanita yang baik atau yang terbaik di antara wanita-wanita sebayanya. Itu Pak, atau sezamannya. Berharap Pak. Makanya dikasih doa dengan nama itu Pak. Jadi itu Pak ya. Iya, supaya menjadi anak yang soleh. Ya, supaya menjadi anak yang soleha. Anda juga gitu Zainal Abidin, supaya menjadi anak yang soleh. Kan begitu Pak ya. Jadi sekali-kali Pak, kalau menyampaikan statement itu jangan terlalu memaksakan diri Pak. Jangan terlalu memaksakan narasi Anda itu untuk menyalahkan orang lain. Toh hasilnya malah kocak gitu loh. Ya. Otak orang waras itu pasti nggak nerima Pak. Yang nerima doktrin Anda ini ya hanya orang-orang awam yang bodoh, yang mau dibodohi, kan begitu. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Semua yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.